Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakillah Halim dengan NIM 2283240046. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 model pembelajaran abad ke-21. Baiklah, yang pertama yakni ada problem based learning. Problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang dimana mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika menghadapi suatu permasalahan. Langkah-langkah atau sintak dari problem based learning. Yang pertama ada orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga yakni ada membimbing penyelidikan baik individu maupun kelompok. Yang keempat yakni mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima yakni evaluasi. Yakni ada project based learning. Project based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Setidaknya terdapat 6 tahapan dalam pelaksanaan model PJBL ini atau sintak. Yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua adalah membuat perencanaan desain produk, yang ketiga adalah penyusunan jadwal pembuatan produk, yang keempat adalah pemantauan kinerja peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima ada penilaian hasil, dan keenam yakni evaluasi. Untuk kelebihan PJBL sendiri nih, yang pertama ada siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata. Kedua, siswa bekerja secara kolaboratif, siswa dapat memecahkan masalah yang penting, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kreativitas. Nah, untuk kekurangannya sendiri yakni ada memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek, dan selanjutnya ada memerlukan biaya yang cukup banyak. Siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Guru yang kurang dalam menguasai teknologi sehingga menghambat proses pembelajaran. Ketiga yakni ada pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah sistem pembelajaran yang memiliki orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga tolak ukur metode ini adalah peningkatan kompetensi peserta didik, baik dari segi pemahaman terhadap pengetahuan, implementasi sikap, dan keterampilan. Adapun langkah-langkah atau sintak dari kompetensi based learning ini, yang pertama ada penentuan kompetensi, yang kedua ada desain pembelajaran berbasis kompetensi, yang ketiga ada penilaian yang berfokus pada kompetensi, yang keempat yakni ada pembelajaran yang fleksibel, yang kelima umpan balik dan perbaikan, yang keenam pengakuan kompetensi. Untuk kelebihannya sendiri, kompetensi based learning ini yang pertama yakni fleksibel, yang kedua yakni individualisasi, yang ketiga yakni hemat biaya. Kekurangannya sendiri, kompetensi based learning ini yang pertama yakni kurangnya struktur. Bagi sebagian siswa, kurangnya struktur dalam CBL dapat menjadi tantangan. Yang kedua ada jadwal atau jangka waktu yang ditetapkan. Kenapa? Siswa dapat tetap fokus dan mencapai tujuan mereka jika ada jadwal atau jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya yakni ada model pembelajaran kolaboratif learning. Adalah sebuah metode dalam pembelajaran yang menekankan kolaborasi atau kerjasama untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Sintak atau langkah-langkah yang ada di collaborative learning ini, yang pertama ada penentuan tujuan pembelajaran, yang kedua ada pembentukan kelompok, yang ketiga ada penugasan masalah pembelajaran, yang keempat ada progres kolaborasi, yang kelima ada interaksi dan komunikasi, yang keenam ada pemecahan masalah secara kolaboratif, yang ketujuh ada presentasi atau laporan kelompok, yang kedelapan ada refleksi dan evaluasi, yang kesembilan ada umpan balik, dan yang kesepuluh ada penghargaan dan atau pengakuan. Untuk kelebihan yang ada di collaborative learning ini, yang pertama yakni adalah meningkatkan keterampilan sosial siswa itu sendiri, yang kedua yakni meningkatkan tanggung jawab individu, yang ketiga yakni meningkatkan komitmen antara anggota kelompok, yang keempat yakni meningkatkan sikap positif. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama yakni adanya kecenderungan untuk saling mencontoh pekerjaan orang lain, yang kedua membutuhkan waktu yang cukup lama, yang ketiga pendapat dan pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. Yang kelima yakni ada teknologi enhanced learning, adalah penerapan teknologi ke dalam metode pengajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran.
Adapun langkah-langkah atau sintak dari teknologi enhanced learning ini, yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua ada pemilihan teknologi yang tepat, yang ketiga ada perancangan pembelajaran, yang keempat ada penyusunan materi pembelajaran digital, yang kelima ada penggunaan platform pembelajaran, yang keenam ada fasilitasi pembelajaran interaktif, yang ketujuh ada pengintegrasian alat penilaian digital, yang kedelapan ada personalisasi pembelajaran, yang ke-9 yakni ada kolaborasi online, yang ke-10 yakni ada fasilitasi umpan balik dan diskusi, yang ke-11 ini evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan dari teknologi enhanced learning ini, yang pertama untuk kelebihannya memperluas ruang lingkup pengajaran, kemudian selanjutnya ada memudahkan guru menyampaikan materi, 3. Siswa lebih mudah memahami materi, selanjutnya ada meningkatkan motivasi belajar siswa, lalu memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan mempermudah berbagi materi atau informasi pendidikan, memfasilitasi koneksi dan partisipasi antara pusat-pusat pendidikan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, teknologi enhanced learning ini yakni mengurangi keterampilan pemecahan masalah siswa, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, kurangnya pengawasan dalam belajar, keterbatasan akses internet, siswa yang tidak mempunyai motivasi tinggi cenderung akan lebih bermalas-malasan. Nah, selanjutnya yang keenam ini ada inquiry learning. Adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah atau sintak dari inquiry learning ini, yang pertama adalah tahap orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga tahap merumuskan hipotesis, yang keempat tahap pengumpulan data, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam menarik kesimpulan. Selanjutnya yakni ada flip classroom. Adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materinya lebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, adapun metode atau langkah-langkah pembelajaran dari Nah, adapun langkah-langkah atau sintak dari pembelajaran flip classroom ini, yang pertama, bagi siswa menjadi kelompok. Yang kedua, membagikan materi perkuliahan dan tugas. Yang ketiga, mendampingi siswa untuk melakukan diskusi. Nah, yang keempat ini yakni ada menggunakan pembelajaran tatap muka secara daring ataupun secara langsung. Yang kelima, mengatur waktu dengan baik. Yang keenam, melakukan refleksi. Yang ketujuh, menggunakan Learning Management System atau LMS. Yang kedelapan, mengunduh materi. Yang ke-9 melakukan pembelajaran tatap muka dan secara daring. Yang ke-10 menggunakan video pembelajaran. 11 melakukan diskusi, dan ke-12 meningkatkan pemahaman. Kekurangan dan kelebihan dari IBL ini. Nah, untuk yang kelebihannya ini, yang pertama yakni ada menekankan siswa pada aspek kognitif, psikomotor, dan efektif secara seimbang sehingga pembelajaran dianggap lebih bermakna. Selanjutnya, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka sendiri. Nah, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, ada dapat membuat pembelajar aktif karena IBL meminimalisir metode ceramah. Nah, untuk kekurangan sendiri, yang pertama, IBL sulit digunakan untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. IBL akan sulit dalam merencanakan pembelajaran karena siswa masih belum cukup mengerti untuk materinya. Selanjutnya, IBL akan sulit dalam merencanakan pembelajaran karena masih banyak siswa yang belum terbiasa. Selanjutnya, IBL memerlukan waktu yang panjang dan akan membuat guru sulit untuk menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari flip classroom ini, yang pertama yakni ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama yakni meningkatkan kepercayaan diri belajar. Yang kedua, kesempatan belajar lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian pelajar. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama yakni diperlukan adaptasi dalam penerapan metode. Yang kedua, diperlukan waktu untuk memasukkan materi. Yang ketiga, pembelajaran memicu stres pada pelajar. Metode pembelajarannya ke-8 yakni ada game based learning. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai alat untuk mengajarkan materi kepada siswa-siswa itu sendiri. Nah, untuk langkah-langkah atau sintak model pembelajaran berbasis game ini, yang pertama ada memilih game sesuai topik, yang kedua ada penjelasan konsep, yang ketiga ada aturan, yang keempat yakni bermain game, yang kelima merangkum pengetahuan, dan yang keenam melakukan refleksi atau evaluasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari game based learning ini, yang pertama untuk kelebihannya yakni meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya ada membantu siswa memecahkan masalah dengan cepat.
Yang ketiga yakni menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, merangsang emosi, kecerdasan, dan kemampuan psikomotorik pada anak. Dan selanjutnya yakni ada meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, untuk kekurangan sendiri, yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama karena tidak semua siswa cepat menguasai cara mengoperasikan permainan. Selanjutnya, permainan tidak selalu dibuat sama. Selanjutnya ada lagi permainan dapat menjadi sumber gangguan karena banyak siswa yang lebih keasikan bermain game. Nah, ada juga game tidak selalu bermanfaat bagi kurikulum itu sendiri. Yang kesembilan, yakni ada pembelajaran kooperatif. Adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Adapun langkah-langkah atau sintak pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Dan keenam, yakni memberikan penghargaan. Selanjutnya, yakni ada kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Dan kelebihannya itu yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan prestasi siswa dan pemahaman mengenai suatu pembelajaran, serta dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Adapun kekurangannya, yakni membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai target yang diinginkan tersebut. Seperti itu. Yang ke-10 ini yakni ada self-direct learning atau SDL. Adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Pun langkah-langkah atau sintak dari SDL ini, yang pertama ada planning, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada monitoring, dan yang keempat ada evaluasi. Adapun kelebihan dari SDL ini, yang pertama fleksibilitas, yang kedua akses ke sumber daya, yang ketiga meningkatkan motivasi, yang keempat membiasakan kemandirian, yang kelima menyesuaikan gaya belajar siswa itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama ini ada kurangnya struktur, yang kedua ada kurangnya motivasi diri dari siswa itu sendiri, dan yang ketiga yakni kurangnya berbagi pengetahuan kepada sesama siswa. Terima kasih. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa sumber yang saya dapatkan, diantaranya berasal dari penulis Hengki Lestio yang diterbitkan melalui artikel MTS 10 Ngawi. Nah, kemudian ada dengan judul buku Model-model Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Muhammad Arsyad dan Elsa Febiana Fahira. Lalu ada juga dari Jurnal Kependidikan yang ditulis oleh Eni Restiawati beserta kawan-kawan. Selanjutnya ada dari Jurnal Basic Edu yang ditulis oleh Tio Setiawan dan kawan-kawan. Kemudian ada dari Jurnal PGSD yang ditulis oleh Supriyatno. Nah, mungkin tadi apa yang saya sampaikan itu beberapa sumbernya saya dapatkan dari apa yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.